Baiklah, kembali bersama saya, Ivan Siltonga. Pada video kali ini, saya akan mencoba memberikan sebuah simulasi yang berjudul osilator harmonik sederhana. Kita pada simulasi virtual ini akan menggunakan aplikasi PET, di mana aplikasi PET merupakan salah satu aplikasi yang sangat efektif untuk melakukan virtual simulasi. Baik, kita mulai. Sebelumnya, saya Ivan Siltonga, mahasiswa semester 2 Universitas Jambi. Di sini saya melakukan proyek tugas praktikum sebagai tugas kewajiban. Jadi kita langsung saja masuk ke bagian simulasi virtualnya. Oke. Di sini terdapat 4 tampilan: intro, factors, energy, and lab. Jadi kita masuk pada bagian intro. Di bagian intro terdapat konstanta pegas. Ukurannya itu ada 2. Small dan large. Ukuran kecil dan ukuran besar. Oke. Jadi sebelumnya saya ingin membacakan tujuan dari praktikum ini. Tujuannya itu 1, menentukan konstanta pegas menggunakan osilasi pegas. 2, menentukan percepatan gravitasi dan mengukur panjang pegas yang dibebani. Oke, demikian. Jadi tujuan dari simulasi virtual ini sebenarnya hanya 2 saja. Jadi di sini kita akan melakukan sebanyak 2 kali perlakuan. Yang pertama itu untuk 10 kali osilasi menggunakan pegas berukuran small, dan osilasi pegas 10 kali menggunakan large atau besar. Kita mulai saja ya. Perlakuan pertama yang saya lakukan itu ukuran small. Nah, masanya itu kita ubah dengan variasi dimulai dari 50 gram. Sebelumnya kita mencetak displacement natural length atau perubahan panjang pegas, mass equilibrium atau persamaan massa yang digunakan. Kemudian movable line atau garis yang dapat digerak-gerakkan yang kita gunakan sebagai titik acuan. Dan terakhir itu period trace atau penjejak periode suatu gelombang. Di sini kita butuh stopwatch, juga penggaris untuk mengukur displacement-nya. Jadi tetapkan nilai 0 itu harus menghimpit tepat dengan titik acuan yang tadi atau disebut dengan movable line. Oke, langsung saja kita untuk massa 50 gram. Ukuran small, massa 50 gram. Nah, ini osilasinya dilakukan sebanyak 10 kali, dan kita dapat menghitung periodenya menggunakan stopwatch. Berapa detik yang dibutuhkan untuk melakukan 10 osilasi. Terus nanti untuk menentukan periodenya berarti 10 dibagi waktu yang terbaca dalam 10 kali osilasi. Langsung kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Nah, demikian. Jadi, ketika beroscilasi sebanyak 10 kali, beban yang masanya 50 gram tersebut mendapatkan waktu sebanyak 8,25 menit. Artinya, periode yang didapatkan yaitu 10 dibagi 8, sama dengan 1, sekian. Nah, begitulah cara menentukan periode ketika melakukan perhitungan nantinya setelah semua data ini didapatkan. Kita masuk yang kedua dengan massa 100. Ini dia massa 100, masih pada perlakuan yang sama melakukan 10 kali oscilasi. Sebelumnya kita perlu mereset stopwatch supaya mudah untuk membacanya, tidak memulai dari waktu yang terakhir maksud saya. Oke, langsung kita mulai 10 kali oscilasi. Mulai. Habis. Jadi ketika melakukan 10 osilasi, waktu yang didapatkan yaitu 10,08 detik. Nah, ini waktu yang didapatkan ini dicatat dalam bentuk tabel, masanya juga. Terus ini perpindahan atau displacement natural length daripada pegas tersebut. Tadi yang pertama itu terbaca 30 cm. Sementara yang kedua ini terbaca sekitar 34 cm. Nah, itu kita masukkan ke dalam data. Oke. Kita masuk ke massa 150 gram. Masih diosilasikan sebanyak 10 kali. Mulai. Nah, ketika beban diosilasikan terhadap pegas yang masanya 150 gram, menghasilkan pertambahan panjang sebesar 50 cm dan waktu tempuh 10 kali osilasi itu 12,75 detik. Ini dicatat ke dalam tabel data. Oke, kita kemudian ke massa 200 gram. Jadi tadi kita menggunakan massa 50 gram, massa 100, 150, 200, dan terakhir nanti itu 250. Jadi kita melakukan 5 kali eksperimen untuk mendapatkan datanya. Oke, langsung saja kita mulai mengosilasikan 10 kali. Mulai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi itu 10 kali osilasi. Terbaca natural displacement-nya atau pertemuan panjang pegas 76 cm dengan waktu tempuh 14,43 detik. Kita masukkan ke data percobaan. Oke.
Kemudian yang terakhir kita masuk ke massa dengan ukuran 250 gram. Kita reset stopwatch. Baik, kita mengosilasikan sebanyak 10 kali. Dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi dia terbaca sekitar 83 cm untuk pertambahan panjang pegas dengan waktu tempuh 9,67 detik. Nah, demikian untuk ukuran small. Kita beranjak ke konstanta pegas dengan ukuran large. Oke. Massa yang digunakan tetap sama, 50 gram, 100 gram, 150, 200, dan 250 gram. Oke. Kita mulai dengan, ini sudah ukuran large ya. Kita gunakan yang 50 gram. Diosilasikan masih tetap sama, yaitu 10 kali osilasi. Dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, teman-teman. Jadi dia terbaca 4,32 detik dengan displacement 6 cm. Kita masukkan ke tabel data. Oke. Kemudian kita ganti dengan ukuran 100 gram. Jadi ini masih sama, diosilasikan sebanyak 10 kali. Dan nanti itu natural displacement-nya dicatat disertai dengan nilai baca pada stopwatch. Oke, kita mulai 10 kali osilasi. Dimulai. Oke, selesai. Waktu yang terbaca yaitu 4,68 detik. Dan perubahan panjang pegasnya itu terbaca 10 cm. Oke. Kita masuk ke ukuran massa 150 gram. Diosilasikan tetap 10 kali ya. Dimulai. Oke. Waktu yang terbaca itu 6,11 detik. Dan pertambahan panjang pegas itu 14 cm. Oke. Kita beranjak ke ukuran 20 gram. 200 gram. Diosilasikan 10 kali. Dimulai. Selesai. Pertambahan panjang pegas yang terjadi atau yang terbaca yaitu 15, 16, 17 cm dengan waktu tempuh 6,87 detik. Ini 6,87 detik ini nanti bisa digenapkan menjadi 7 detik
supaya tidak merepotkan dalam perhitungan nantinya. Itu merupakan nilai taksir matematikanya. Oke, kita beranjak ke ukuran 250 gram. Diosilasikan 10 kali. Dimulai. Oke. Jadi waktu yang terbaca itu 7,53 detik atau digenapkan menjadi 8 detik. Dan pertambahan panjang pegas yang terbaca itu 22 cm. Nah, kedua perlakuan sudah selesai dilakukan. Jadi ketika kita melakukan simulasi tadi, saya melihat suatu fenomena yang menarik, yaitu di mana ketika saya mengubah ukuran small, pegas tersebut berosilasi lebih lambat dibanding ketika saya menggunakan ukuran large. Nah, ini dia buktinya, teman-teman. Ketika small, dia akan slow down atau bergerak lebih lambat daripada ukuran yang large berikut. Ini menandakan bahwa osilasi pegas itu bergantung pada konstantanya. Ketika konstanta pegas tersebut besar, maka gaya pulih pun besar. Dengan adanya peningkatan gaya pulih ini, maka akan digunakan melakukan osilasi pegas tersebut. Artinya, gaya tersebut dikerjakan pada pegas sehingga pegas dapat berosilasi, dan semakin besar gaya pulih tersebut, semakin besar pula osilasi pegas yang terjadi. Baik, teman-teman, demikianlah simulasi virtual yang dapat saya lakukan. Apabila ada tutur kata yang salah atau kurang sopan menurut Anda, saya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.